Shalom. Bersama Yohanes di sini dan selama 10 menit ke depan mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan buat kesempatan yang masih diberikan kepada kami untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami tidak akan bisa mengandalkan hikmat kekuatan kami. Kami berdoa memohon tuntunan Roh-Mu yang kudus untuk membawa kami kepada pengertian yang benar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Efesus, kita sampai di Efesus pasal yang kelima dan sekarang kita sampai di ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan itu. Ayat yang ke-11 merupakan suatu peringatan. Janganlah. Ini suatu peringatan kepada kita. Jangan apa? Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Jangan apa? Jangan mengiyakan dan jangan menirukan perbuatan-perbuatan yang firman Tuhan katakan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan kegelapan. Kita bukan lagi orang-orang yang tinggal dalam gelap. Itu manusia yang lama. Kita manusia yang baru, yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah memberi diri, yang belajar taat, meniru Kristus, meneladani Kristus. Kita dikatakan adalah anak-anak terang. Itu identitas kita. Dan dalam identitas yang baru itu, ternyata ada peringatan-peringatan. Ternyata ada pengajaran bahwa tetap waspadalah. Jangan berpikir ketika kamu mendeklarasikan dirimu, mendeklarasikan imanmu, aku percaya Kristus, aku mau memberikan diriku kepada Kristus, maka di situ semuanya akan baik-baik saja, tidak ada yang akan jahat sama kamu, semua akan baik sama kamu. Enggak, hati-hati, tetap berjaga-jaga, tetap waspada. Waspada terhadap apa? Efesus pasal yang kelima sudah menyebutkan itu mulai ayat yang ke-6. Dikatakan janganlah kamu disesatkan orang. Berarti penyesatan itu ada. Ini firman kepada orang-orang yang sudah mendeklarasikan imannya. Saya manusia yang baru dalam Kristus. Saya mau memberi hidup saya kepada Kristus. Saya mau meneladani Kristus. Saya mau hidup dalam kasih. Hati-hati ketika kita sudah mengambil keputusan itu, kita tetap harus berjaga-jaga terhadap kata-kata yang sesat. Janganlah kamu disesatkan orang dengan apa? Kata-kata. Kata-kata yang hampa. Karena hal-hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ayat 7 memberikan ketegasan di situ ya. Waspadai betul kata-kata sesat. Jangan berkawan dengan mereka. Bukan berarti jangan membenci mereka. Sekali lagi saya mengingatkan ini bukan ajaran untuk kita membenci orang yang bukan Kristen. Oh kamu bukan Kristen, kamu bukan Kristus, aku benci kamu, aku tidak mau bicara sama kamu, aku tidak mau ada urusan sama kamu. Bukan seperti itu. Jangan berkawan dengan mereka, artinya jangan menyetujui kata-kata sesat yang mereka ucapkan itu. Jangan mengiyakan itu. Jadi ini waspada yang pertama. Paulus mengingatkan jemaat di Efesus, waspada, berjaga-jaga. Terhadap apa? Terhadap pengajaran, terhadap kata-kata yang sesat. Dan yang kita pelajari dalam kesempatan ini di ayat yang ke-11, ini peringatan juga untuk kita waspada terhadap apa? Terhadap perbuatan-perbuatan kegelapan. Jadi ada waspada terhadap pengajaran dan ada waspada terhadap perbuatan. Ini memberikan kita petunjuk bagaimana kita menilai sesama kita, mengukur sesama kita, dan menempatkan posisi kita di mana. Reaksi apa yang harus kita berikan terhadap mereka. Kita menilai mereka dari apanya? Dari perkataannya, dari pengajarannya. Jika apa yang mereka katakan, jika apa yang mereka ucapkan, itu tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, maka dikatakan jangan sependapat dengan mereka, jangan berkawan dengan mereka, jangan membiarkan mereka memberikan pengaruh-pengaruh itu kepadamu. Yang kedua, waspadai nilai sesama dari apanya? Dari perbuatan-perbuatannya mereka, perbuatan-perbuatan mereka. Mungkin mereka tidak pernah mengajarkan hal-hal atau mengatakan, memberikan pengajaran-pengajaran kepada kita. Tapi kalau kita melihat dari perbuatannya, bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang gelap,
maka dikatakan jangan turut ambil bagian. Waspada yang kedua. Jadi waspada terhadap pengajaran, terhadap kata-kata sesat, dan yang kedua waspada terhadap perbuatan-perbuatan yang gelap. Perbuatan-perbuatan kegelapan itu yang seperti apa? Dikatakan ayat 11, perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Nah, bicara tentang buah, Galatia pasal 5 akan memberikan kita gambaran apa sih buah apa yang seharusnya ada dalam manusia yang baru dan buah apa yang seharusnya tidak ada dalam manusia yang baru. Galatia pasal 5 perikopnya, mulai ayat 16 perikopnya hidup menurut daging atau roh. Kita baca mulai ayat yang ke-19 saja. Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi, Galatia memperjelas kita bagaimana kita menilai orang. Kita melihat dari buahnya, dari perbuatannya. Jika buahnya itu tidak ada kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya, justru nampak hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, percabulan, percideraan, perseteruan, dan lain-lain, maka tegas diingatkan kepada kita, jangan turut ambil bagian. Tapi ternyata perintah ini tidak berhenti di situ. Ayat 11 bukan hanya mengingatkan kita untuk jangan, untuk bertahan, untuk pasif. Dia jahat, perbuatannya itu perbuatan gelap. Ya sudah, aku tidak mau ikut-ikut. Tidak, ada komanya di situ dan dilanjutkan dengan tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Mengingatkan kita bahwa kita harus siap untuk bukan hanya bertahan, dan ketika kita tidak turut melakukan perbuatan-perbuatan gelap itu, kita merasa diri sudah berhasil. Enggak. Kita diingatkan bukan hanya itu. Telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, artinya ingatkan mereka bahwa perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan yang salah dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini bicara tentang saling mengingatkan, ini bicara tentang saling menasehati. Dan kalau kita ingin belajar tentang saling menasehati, firman Tuhan memberikan kita panduan. Dalam Matius pasal yang ke-18 tentang saling menasehati, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20, perikopnya tentang menasehati sesama saudara. Kita baca beberapa ayat. Mulai ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ini bicara yang pertama tentang apa? Ini bicara tentang motivasi. Motivasi dalam kita menasehati apa sih? Bukan karena kita merasa sok-sokan lebih suci, lebih benar. Bukan karena kesombongan seperti itu, tapi untuk apa? Karena kasih kita untuk kita mendapatkannya kembali. Bukan untuk mempermalukannya, bukan untuk menyebarkan gosip, menyebarkan keburukannya di belakangnya, enggak. Tapi menghadapi dia dan mengajak dia berkata 4 mata. Mengingatkan dia untuk membawa dia kembali. Dan kemudian ayat 16, jika ternyata ia tidak mendengarkan engkau, jangan berhenti sampai di situ. Ingatkan terus bahwa seseorang atau 2 orang lagi supaya atas keterangan 2 atau orang 3 saksi, 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jadi ini bicara dalam dasar kasih. Terus lakukan apa yang bisa kamu lakukan untuk membawa dia kembali ke jalan yang benar. Dan tidak berhenti di situ, ayat 17 lanjut lagi, jika tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ini langkah-langkah yang Tuhan Yesus ajarkan tentang hubungan kita dengan sesama kita, khususnya sesama kita orang percaya. Kita mau mengingatkan mereka, kita bukan hanya bertahan dan tidak terpengaruh, kita hanya bertahan dan tidak ikut ambil bagian dalam perbuatan mereka, tapi kita diingatkan untuk mengingatkan mereka dalam kasih kita kepada sesama. Ingatkan mereka, bukan untuk kebanggaan, kesombongan, atau mempermalukan dia, tapi supaya dia kembali. Kiranya firman Tuhan mengingatkan kita akan identitas kita, mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak terang, dan anak-anak terang berbuahkan buah-buah terang, bukan buah-buah kegelapan. Dan
firman Tuhan kiranya mengingatkan kita untuk kita bukan hanya bertahan dan tidak ikut-ikut, tapi kita aktif menelanjangi perbuatan-perbuatan itu, menasehati, mengingatkan saudara-saudara kita seiman. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami bersyukur buat tuntunan-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus terus berbicara kepada kami, sehingga firman ini boleh tertanam dalam hati kami dan nampak dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak terang yang tidak ikut ambil bagian dalam perbuatan kegelapan. Kami boleh belajar menjadi saudara yang mengingatkan ketika saudara kami ada yang jatuh atau ada yang tersesat. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang menuntun, yang memampukan kami untuk kami boleh melakukan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.